pagi semuanya. Gimana kabarnya? Kok nggak kedengeran ya? Gimana kabarnya adik-adik di rumah? Tentu baik semuanya ya. Nah, minggu ini Kak Raku punya yel-yel nih. Kalau Kak Raku tanya, apa kabar adik-adik di rumah? Jawabnya, sungguh amat baik. Lagi sekali ya. Apa kabar adik-adik di rumah? Sungguh amat baik. Kurang keras deh kayaknya. Ayo yang semangat. Apa kabar adik-adik di rumah? Sungguh amat baik. Yeay. Semoga adik-adik di rumah semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita ya. Nah, sekarang kita akan mulai ibadah online sekolah minggu ini. Adik-adik harus sudah siap ya. Sudah mandi, sudah berpakaian yang rapi, sudah siap dengan Alkitabnya. Nah, dalam ibadah adik-adik jangan sambil bermain atau sambil makan ya. Nanti kalau mau main atau makan setelah ibadah aja ya. Nah, sekarang Kak Rake sudah ditemani dengan kakak-kakak yang ganteng. Siapa aja nih? Perkenalkan, Kak Andre. Yeay. Terus Kak Jo. Yeay. Baiklah adik-adik. Sekarang kita akan mulai ibadah ini dengan menaikkan pujian. Lagu yang pertama ya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Adik-adik bangkit berdiri. Kita nyanyi pakai gerakan ya. Yang semangat ya. Kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ambil sikap doa yang sopan dan hormat kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan dalam Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh berterima kasih karena dengan pertolongan Tuhan kami boleh ada di sini berkumpul untuk beribadah sekolah minggu. Meskipun secara online, kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Kami mohon pimpinan Tuhan sehingga ibadah ini kami boleh akhiri dengan baik dan lancar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ampunilah atas segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang sering kami perbuat sehingga mendukakan hati-Mu Bapa. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik masih semangat kan untuk mengikuti ibadah ini? Nah adik-adik kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dari hari Senin sampai hari Minggu Tuhan selalu menjaga, menolong, menyertai kita. Selain bersyukur, adik-adik juga harus tetap bergembira karena Tuhan ada buat adik-adik dimanapun adik-adik berada, di rumah ataupun di luar rumah. Sekarang kita akan menaikkan pujian yang kedua. Hari ini harinya Tuhan. Musik. Bersukaria, bersukaria.
lagi sebentar, adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Vera. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi satu lagi lagu Yesus berpesan dalam malam gelap. Musik! Adik-adik, sekarang adik-adik akan mendengarkan firman Tuhan ya. Silakan Kak Vera. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya semua? Pasti semua dalam keadaan sukacita. Nah, Kak Vera buka dulu maskernya ya. Tadi kita sudah bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang mari kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi seperti biasa, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini dan kami bersiap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami dalam ibadah pada hari Minggu ini. Engkau berkenan mengirimkan Roh Kudus-Mu sehingga ibadah kami membawa sukacita dan damai sejahtera. Berkati anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Sekiranya firman yang disampaikan bisa menjadi suluh dan pelita bagi anak-anak sekolah minggu kami. Terpujilah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik, Alkitabnya sudah siapkan? Ya. Sekarang kita buka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dalam kitab kalau tentang buah-buah roh, kira-kira di mana ya adik-adik? Ya, Perjanjian Baru di dalam Galatia. Ya. Kita buka Galatia 5 ayat 22 sampai 25. Kita baca ya adik-adik ya. Wah, harus buka kacamata dulu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Amin. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Jadi kakak memberi topik itu atau memberi tema itu kehidupan yang berbuah. Nah, kehidupan yang berbuah. Kira-kira bagaimana kehidupan yang berbuah itu adik-adik? Nah, kalau ada lihat pohon, kalau kita mendengar kata buah, pasti kita akan mengingat pohon. Pohon, kira-kira pohon itu seperti apa ya? Pohon dikenal dengan buahnya. Coba kita ingat misalnya pohon mangga. Pohon mangga itu dikatakan enak, dikatakan sukses. Pohon kok sukses ya? Dikatakan baik, bagus bila dia menghasilkan buah-buah yang seperti apa? Misalnya buah mangganya manis, besar-besar, lebat, dan tentu bisa dinikmati banyak orang. Seperti itulah kehidupan berbuah yang kakak maksudkan untuk adik-adik semua. Jadi kita di dunia ini kita berguna untuk semua orang. Nah, adik-adik yang manis, kalau kita ingin kehidupan kita berbuah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang baik yang harus kita lakukan? Nah,
tentunya kita harus mempunyai buah-buah roh di dalam hidup kita. Kalau Kakak Vera tanya tentang buah-buah roh, pasti kalian sudah hafal di luar kepala ya, karena setiap kita ibadah atau kebaktian sekolah minggu itu sering disampaikan kepada adik-adik. Tapi Kakak mengingatkan lagi hari ini karena buah-buah roh itu penting sekali untuk kita, untuk kehidupan kita yang dikatakan kehidupan yang berbuah. Apa itu buah-buah roh itu? Ada berapa adik-adik? Di dalam Alkitab tadi dikatakan ada 9. Jadi 9. Yang pertama adalah kasih. Ya, kasih. Ada 5 huruf ya, KASIH. Jadi di dalam Korintus dikatakan, Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ya, kasih menduduki hal yang paling besar di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Contohnya adik-adik ya, kalau kita tidak mempunyai kasih di dalam kehidupan kita, itu katanya sia-sia. Misalnya kita memberi sesuatu kepada pengemis, tapi hati kita tidak sukacita memberikannya, walaupun pengemis itu sukacita menerimanya. Itu belum dikatakan kita memberi dengan berdasarkan kasih. Jadi ketika kita ada kasih di dalam hati kita, kita bisa memberi dengan penuh ikhlas dan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian. Seperti itu. Kira-kira ada bisa melakukannya? Pasti bisa adik ya. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita mengasihi sesama kita dan mengasihi lingkungan kita. Ya, sesama itu kita mengasihi keluarga kita, orang tua kita, kita mengasihi teman-teman kita, dan terlebih lagi bagaimana kita mengasihi Tuhan. Itu yang pertama, kasih. Kemudian yang kedua apa adik? Sukacita. Ya, sukacita. Sukacita. Apa itu bahagia dan sukacita? Beda nggak adik? Tentu beda. Jadi sukacita ini merupakan lebih kebahagiaan yang lebih yang abadi di dalam diri adik-adik. Jadi sukacita ini kumpulan bahagia. Jadi bedakan dengan bahagia. Sukacita itu kumpulan bahagia. Dimana di dalam kehidupan adik-adik bisa merasakan sukacita karena adik-adik memiliki Kristus di dalamnya. Ingat ya, dimanapun kita harus bersukacita. Ketiga, apa adik? Damai sejahtera. Ya, kehidupan yang damai itu misalnya tanpa ada permusuhan, tanpa ada percecokan, mempuean, itu dikatakan damai. Tidak ada perang misalnya di dunia ini. Aman, nyaman, itu yang dinamakan damai sejahtera. Semua orang, bahkan adik-adik pun ingin kehidupan yang damai, sejahtera di rumahnya, di sekolah, dan di mana. Yang keempat, kesabaran. Nah, ini yang paling berat mungkin adik-adik ya. Sabar misalnya menghadapi suatu situasi sekarang ini. Kan dalam situasi COVID ini adik-adik tidak bisa kemana-mana. Jadi bagaimana adik-adik sabar di rumah, sabar dengan keluarga. Karena adik-adik tidak bisa kemana-mana, jadinya adik-adik mudah marah. Mudah-mudahan adik-adik tidak marah-marah ya. Jadi sabar dalam segala hal ya. Jadi sabar yang dimasukkan di sini adalah sabar yang bersifat, kalau adik-adik sementara itu adik-adik mudah sekali marah. Tapi di sini sabar itu adalah sabar yang ada di dalam hidup adik-adik. Ya. Kemudian kebaikan. Ya. Kebaikan. Jadi di kumpulan hal-hal yang baik. Jadi tidak hanya berbuat baik untuk teman saja. Saya mau berbuat baik kepada teman yang saya senangi aja deh. Kalau kepada teman yang saya tidak suka, saya malas berbuat baik. Ya adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik bisa berbuat baiklah kepada semua orang. Ya, jadi kebaikan. Kemudian ada kemurahan. Kemurahan ini bukan berarti adik-adik murahan. Jadi bukan. Jadi memiliki sifat belas kasihan yang ada di dalam diri adik-adik.
Jadi memiliki sifat belas kasihan, mudah untuk berbelas kasih terhadap seseorang, sehingga mudah kita untuk menolong seseorang. Jadi ingat, harus ada juga kata kemurahan, seperti kemurahan Tuhan yang selalu mengasihi umatnya, ya adik-adik ya, yang selalu mengasihi adik-adik semua. Kesetiaan juga, ya adik-adik ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, Tuhan selalu setia. Walaupun kadang-kadang kita malas ke gereja, walaupun kita kadang-kadang malas berdoa, walaupun kadang-kadang kita melukai hati Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Tuhan tetap menunggu kita untuk selalu datang kepadanya. Itulah kesetiaan, adik-adik ya. Kemudian kelemah lembutan. Lemah lembut bukan berarti kita tidak boleh berkata-kata yang keras, bukan ya. Di sini adalah bagaimana kita bisa bersikap yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi tentunya, ya. Nah, terakhir adalah penguasaan diri. Bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertingkah laku dimanapun kita berada. Jadi ingat, ada 9 buah-buah roh yang tadi kakak sebutkan supaya kehidupan kita bisa berbuah. Ya, buah yang apa yang ada diinginkan tentu menjadi buah-buah yang berguna untuk diri sendiri, sesama, dan lingkungan. Oke, adik-adik semua. Sekarang kita tutup ibadah sekolah minggu kita. Kita akan membuat kreativitas. Halo adik-adik semua. Nah, sekarang kita akan membuat kreativitas. Contohnya seperti ini ya. Nah, biasanya ini sih digantung di depan pintu atau di jendela-jendela di kamar kalian. Gampang sekali buatnya. Nanti kalian bisa menulis di sini di kertas ini buah-buah roh, misalnya kelemah lembutan, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan lain-lain, adik-adik ya, yang ada 9 buah roh tadi yang kakak sebutkan. Nah, kita akan membuat hati seperti ini, kemudian juga melipat kertas origami, yaitu membuat burung. Nah, yang perlu adik-adik siapkan adalah pita ataupun tali ataupun benang, kemudian kertas-kertas, tidak harus kertas origami, kalian boleh memakai kertas bekas buku ataupun kertas-kertas seperti kertas kado mungkin yang tidak kepakai seperti ini, kalian boleh pakai. Kemudian kertas-kertas koran, silahkan, itu kreativitas kalian masing-masing. Kemudian siapkan juga double stick ataupun lem, gunting, dan alat tulis. Pertama kita akan membuat atau melipat dulu cara membuat burung seperti ini. Ya, adik-adik ya, membuat burung seperti ini. Nah, kalau nanti kalian tidak bisa karena terlalu cepat, mungkin kakak melipat, kalian bisa melihatnya di gambar seperti ini. Ya. Oke, kita mulai. Ya. Kita lipat dulu kertasnya menjadi 4 bagian. Nah, kakak singkirkan dulu ini ya, biar kalian bisa melihat. Ya. Ini. Kemudian kalian lipat ke dalam ini. Kemudian setelah empat-empatnya dilipat, kalian lipat seperti ini ya, bentuk segitiga ya. Kemudian ujungnya ini kita bawa bertemu dengan ujung di sebelahnya. Kita akan membuat dia menjadi segi 4 lagi dengan membuka di tengah-tengahnya ini. Ya. Ini. Demikian juga di sisi berikutnya. Jadi kita buka dia menjadi dari segitiga menjadi segi 4 lagi. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan bisa diikuti ya adik ya. Nah, sekarang kita akan membuat sayap burungnya, sayapnya, kepalanya, dan ekornya. Nah, seperti ini. Caranya adalah jadi ya, sisi yang ini kita lipat. Nah, seperti ini. Kita lipat lagi seperti ini. Demikian juga sisi yang ini dan sisi sebelahnya. Menjadi seperti bunga. Ya. Setelah itu kita lipat ini, kita buka lipatannya ini. Nah, kita bawa ke atas. Bisa ada, mudah-mudahan
bisa ngikuti adik-adik ya. Agak ribet memang, tapi nanti minta bantuan kakak kalian atau orang tua kalian untuk membantu kalian untuk mengerjakannya. Nah, jadi seperti ini. Demikian juga sisi di sebelah. Lakukan hal yang sama dengan sisi di sebelah. Jadi seperti ini. Ya. Kita sekarang ya, kita rapikan dulu. Kemudian kita lipat lagi. Nah, adik-adik buat seperti ini. Jadi kita lipat lagi sisi sebelah ini ke dalam. Demikian juga sisi yang sebelah sini. Lakukan hal yang sama untuk di belakangnya. Setelah seperti ini, adik-adik naikkan. Nah, dan juga di sini dinaikkan. Nah, jadi seperti bunga. Setelah itu kita bentuk ujungnya ini untuk kepala burung. Sudah jadi untuk bentuk ekornya, dan kita tarik. Jadi seperti mudah-mudahan adik-adik bisa melakukannya di rumah. Oke, nah burungnya sudah jadi adik-adik. Kita akan membuat hati seperti ini. Gampang sekali caranya. Siapkan gunting, siapkan kertas. Kakak pakai kertas origami, adik-adik boleh pakai kertas yang lain. Jadi ambil kertas origaminya, kalian bagi dua sisi, kemudian kalian gunting. Untuk besarnya silakan adik-adik yang menentukan sendiri. Ini tergantung kreativitas adik-adik. Silahkan bentuk, kalian mau bentuk jantung boleh. Kalau belum bisa buat ini, kalian buat polanya dulu. Jantung. Buat pola dulu, kalian tulis atau kalian bagi dua kertasnya, kemudian kalian misalnya buat bulatan ataupun buat pola-pola lain. Misalnya ini kakak buat yang bulat satu. Nanti kalau belum bisa, kalian tinggal membuat pola dulu. Jadi bulat seperti ini, atau hati seperti ini, ataupun pola-pola yang lain. Nah, caranya menempelkan. Nah, kalian siapkan pita seperti ini, ataupun pita warna lain boleh. Ini pitanya. Kemudian kalian siapkan double stick untuk menempel. Di setiap sisi ini kalian tempel dengan double stick. Kita pakai yang bulat ya, biar ada yang berbeda. Sisinya kalian tempel dengan warna yang lain boleh, ataupun dengan warna yang sama. Itu silahkan kalian berkreasi sendiri-sendiri ya. Pasti biasanya kalian lebih kreatif dan lebih bagus hasilnya. Jadi setiap kreativitas yang kalian kirimkan, biasanya kalian membuat yang lebih bagus dari contohnya. Nah, caranya menempel, tempelkan seperti ini dengan menggunakan double stick. Sudah jadi bulatannya. Nah, yang ini bentuk hati, yang ini bentuk bulat. Sekarang kalian boleh kalian tulis nama kalian, misalnya Lala, kalian tulis Lala. Boleh. Di sebelahnya saya tulis kasih. Boleh kan? Boleh ya? Boleh buah-buah roh yang lain seperti ini jadinya. Nah, ini namanya. Oke adik-adik, selamat mencoba. Gampang kan? Nah adik-adik yang manis, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Vera kan?
adik-adik harus ingat ya apa pesan yang disampaikan oleh Kak Vera ya, dan harus berusaha untuk melakukannya di rumah ataupun di mana saja adik-adik berada. Nah, kita sudah di penghujung ibadah pada minggu ini, tapi sebelum kita mengakhirinya, kita akan menaikkan pujian satu lagu, Rukun Cinta Satu Sama Lain. Musik! Di rumah, sekarang kita akan menutup ibadah ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas anugerah dan cinta kasih Tuhan yang boleh kami terima dalam sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan ibadah ini kami boleh akhiri dengan keadaan baik. Itu semua hanya karena pertolongan Tuhan. Bapa, pimpin kami supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua, terlebih untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan di hari-hari kami ke depan bersama keluarga kami tercinta. Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu supaya pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dari muka bumi ini. Dari semua yang sudah kami minta kepadamu, kehendak Bapa lah yang terjadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hai adik-adik yang manis, sekarang saatnya adik-adik mendengarkan pengumuman bagi yang sudah membuat kreativitas pada minggu lalu. Siapa saja ya yang sudah mengumpulkan kreativitas? Ini dia hasilnya. Wah, bagus-bagus sekali ya semua yang sudah bikin kreativitas ini. Tapi ada satu yang terbaik dari kreativitas yang sudah adik-adik bikin ya. Siapakah dia? Ayo tebak siapa yang terbaik. Ini dia pemenangnya. Selamat ya untuk yang terbaik, dan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah membuat kreativitas. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, Kak Rake tetap ingatkan supaya adik-adik di rumah tetap selalu menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, kalau keluar rumah umpamanya harus pakai masker ya, dan tetap jaga jarak. Dan tentunya adik-adik harus tetap berdoa, minta pertolongan pada Tuhan, dan harus selalu bersukacita, bergembira, semangat untuk melakukan aktivitas apapun di rumah ataupun di luar rumah ya. Adik-adik, kita akan akhiri perjumpaan kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.